Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 Dinamika Politik di Indonesia. Kali ini kami akan mereview sebuah buku yang berjudul yang beranggotakan yang pertama, kita akan membahas pada bab 1, yaitu apa itu sistem politik di Indonesia. Sistem politik dapat diibaratkan seperti sebuah mesin besar terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung. Setiap bagian memiliki fungsi yang mengatur kehidupan bersama, seperti menentukan siapa yang memimpin, bagaimana aturan dibuat, dan bagaimana keputusan penting diambil. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti polis, yang berarti negara atau kota. Intinya, politik adalah cara manusia mengatur kehidupan bersama. Menurut David Easton, politik merupakan proses mengakolokasikan nilai secara otoratif. Artinya pemerintah membuat keputusan yang sah dan mengikat seluruh masyarakat. Sistem politik di Indonesia menjalankan proses tersebut berdasarkan nilai-nilai nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dalam NKRI. Sepanjang sejarah, Indonesia telah mengalami beberapa perubahan sistem, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga era reformasi. Namun, nilai dasarnya tetap konsisten. Nah, masuk pada bab 2, yaitu struktur sistem politik di Indonesia. Bab ini membahas siapa saja yang akan menjalankan sistem politik. Yang pertama, struktur politik formal, yang terdiri atas lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu legislatif, seperti DPR dan DPD sebagai pembuat undang-undang, kemudian eksekutif seperti presiden beserta para menteri dan yang menjalankan pemerintahan. Kemudian juga yudikatif, ada MA, MK, dan YK yang mengatur sistem peradilan. Kemudian yang kedua, struktur politik informal. Tidak diatur secara resmi dalam konstitusi, tetapi mengaruh besar seperti partai politik, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, media massa, dan tokoh masyarakat atau tokoh agama. Mereka berperan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Bab ini juga menjelaskan bagaimana sistem politik bekerja melalui mekanisme input-output. Masyarakat memberi tuntutan dan dukungan, lalu sistem politik memprosesnya menjadi kebijakan dan peraturan. Masuk pada bab 3, fungsi sistem politik. Bab ketiga menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem politik, yaitu sosialisasi politik, yaitu proses masyarakat mengenal dunia politik melalui keluarga, sekolah, media, dan lingkungan sosial. Yang kedua, rekrutmen politik, yaitu proses seseorang masuk ke dunia politik biasanya melalui partai atau pemilihan umum. Yang ketiga, komunikasi politik, yaitu pertukaran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Keempat, stratifikasi politik, yaitu pembentukan struktur atau jenjang kekuasaan sesuai peran masing-masing. Yang kelima, fungsi input dan output, yakni sistem menerima aspirasi dan tuntutan kemudian mengolahnya menjadi kebijakan. Kemudian yang keenam, pendidikan politik, yaitu upaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar mampu berpartisipasi secara sehat dan tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Selanjutnya itu bab 4, di mana bab ini itu membahas tentang konsep budaya politik sebagai orientasi, sikap, nilai, kepercayaan, dan emosi masyarakat terhadap sistem politik. Budaya politik selalu terkait dengan bagaimana masyarakat memahami, merasakan, menilai objek politik, mulai dari lembaga pemerintahan, hukum, dan simbol negara. Dalam konteks Indonesia, budaya politik tidak dapat lepas dari keragaman etnis dan sejarah politik Indonesia. Clifford Geertz membagi budaya politik masyarakat Jawa yang dominan mempengaruhi politik nasional ke dalam abangan, santri, dan priai, di mana masing-masing dengan orientasi kepercayaan agama dan tradisi birokratis. Budaya politik Indonesia sendiri juga mencakup kategori apatis, mobilisasi, dan partipatif. Namun perkembangan sejarah menunjukkan masih kuatnya budaya paternalisme, ikatan primordial atau kesukuan, kedaerahan, dan keagamaan, serta dualitas antara kelompok yang pasif dan kelompok elit yang aktif mengerahkan dukungan politik. Selanjutnya itu bab 5, di mana bab ini tuh menjelaskan tentang partisipasi politik adalah aktivitas warga negara untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, di mana partisipasi dilakukan bukan sebagai pejabat atau politisi, tetapi sebagai warga negara yang menjalankan hak demokratis.
Partisipasi dapat bersifat sukarela maupun dimobilisasi. Namun keduanya tetap dianggap sebagai bentuk partisipasi selama warga negara tersebut terlibat dalam proses politik. Dalam kehidupan praktis, partisipasi dapat berupa pemilihan suara saat pemilu, mendukung calon dengan kampanye, menyampaikan aspirasi, mengikuti organisasi, maupun berperan dalam pengambilan kebijakan publik. Untuk partisipasi kemudian dibedakan menjadi vertikal, di mana masyarakat terlibat karena ajakan dari pihak yang memiliki otoritas, dan horizontal, yaitu inisiatif partisipasi muncul dari masyarakat sendiri. Di mana keduanya itu tetap menjelaskan bahwa partisipasi dapat tumbuh melalui struktur sosial maupun kesadaran individu. Baik, selanjutnya bab 6 mengenai proses politik di Indonesia. Bab ini membahas 3 periode besar demokrasi di Indonesia: demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal dimulai dari periode awal kemerdekaan hingga 1959, ditandai oleh sistem parlementer, kebebasan politik, tetapi juga ketidakstabilan karena sistem multipartai dan konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu demokrasi terpimpin, berlangsung sejak dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno, di mana presiden memegang kekuasaan dominan, sistem satu partai samar melalui Front Nasional dibentuk, pembatasan partai politik dan kebebasan pers diberlakukan. Masa ini ditandai orisinalitas ideologi Nasakom oleh sistem politik yang sentralistik serta pelarangan aktivitas oposisi. Selanjutnya yaitu yang terakhir, demokrasi Pancasila atau biasanya yang dikenal yaitu Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, menegaskan sistem presidensial dengan kekuasaan sentral terpusat di tangan presiden yang sangat dominan, mengekang oposisi politik, mengendalikan komunikasi politik, dan menekan stabilitas demi pembangunan nasional. Masa ini juga mengalami konflik kepentingan, pengekangan demokrasi, dan korupsi meluas hingga krisis 1998 yang mengakhiri rezim Soeharto. Baik, selanjutnya memasuki bab 7 yaitu mengenai badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif terdiri atas DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPT. DPR berfungsi membuat undang-undang, mengontrol pemerintah, dan mewakili rakyat dalam pembuatan kebijakan. Selanjutnya yaitu DPD mewakili daerah dan memberi masukan tentang otonomi daerah. Yang selanjutnya itu badan eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara dan pemerintah serta kabinet menteri. Presiden menjalankan kebijakan pemerintahan sehari-hari, mengangkat pejabat, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Next, yaitu badan yudikatif terdiri atas lembaga peradilan yang berperan menegakkan hukum secara independen, menjaga supremasi hukum dan keadilan. Pengadilan Hak Asasi Manusia juga diatur sebagai bagian dari sistem yudikatif untuk menangani pelanggaran HAM berat. Bab 8 yaitu birokrasi politik, yang dimana secara etimologis birokrasi berasal dari kata biro atau itu meja, dan pleitein itu kekuasaan, yang berarti kekuasaan berada di tangan orang-orang di belakang meja. Konsep ini awalnya bertujuan untuk mengorganisasikan pekerjaan besar secara teratur dan sistematis melalui koordinasi banyak orang. Jadi konsep ini mengacu pada Max Weber, yang dimana birokrasi harusnya hierarki berdasarkan aturan, memiliki pembagian kerja yang jelas, spesialisasi, dan bersifat netral. Tetapi realitanya di Indonesia, birokrasi memiliki sejarah yang buruk karena dipolitisasi sebagai alat kekuasaan, terutama masa Orde Baru, yang dimana sehingga lebih terkesan menguasai daripada melayani masyarakat. Bab 9, yang dimana dengan judul Perjalanan Demokrasi di Indonesia, yang dimana demokrasi di Indonesia dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang bertujuan mewujudkan kedaulatan warga negara. Laksananya terbagi dalam beberapa periode sejarah. Sejarahnya terbagi dalam 5 fase utama. Fase pertama yaitu masa revolusi, yang dimana terjadi pada tahun 1945 hingga 1950, yang dimana fokus pada pertahanan kemerdekaan, terjadi pergeseran dari sistem presidensial ke parlementer. Kemudian pada yang kedua, demokrasi liberal, yang dimana terjadi pada tahun 1950 hingga 1959, yang dimana parlemen dan partai sangat dominan, namun tidak stabil dan gagal dalam menyusun undang-undang baru. Kemudian yang ketiga ada demokrasi terpimpin, yang dimana terjadi pada tahun 1959 hingga 1966, yang dimana dominasi presiden sangat kuat dan peran partai dibatasi. Kemudian yang keempat ada masa Orde Baru, yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998, yang dimana secara teori melaksanakan Pancasila, namun praktiknya otoriter, penuh KKN, dan tanpa rotasi kekuasaan. Kemudian ada bab 10 yang berjudul lingkungan sistem politik di Indonesia, yang dimana merupakan sumber masukan dan devisa bagi berjalannya sistem politik. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkungan internal atau di dalam negeri, yang dimana meliputi aspek fisik, yaitu geografi, kekayaan alam dan demografi, sosial, dan ekonomi domestik. Kemudian yang kedua ada lingkungan eksternal, yang dimana itu berada di luar negeri,
di mana meliputi sistem politik internasional, sistem ekologi internasional, dan sistem sosial internasional, termasuk ekonomi dan kebudayaan global. Sekian dari kelompok 2, terima kasih.